Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dengan kembalinya Rara Murni, maka pihak kerajaan pun bergerak mencari tahu siapa yang menjadi dalang di balik ini semua. Bagaimana ketegangan yang mereka rasakan? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Malam itu, untuk kesekian kalinya di dalam kemah besar diadakan pertemuan. Kali ini sangat penting sekali rupanya, karena di luar kemah itu dijaga dengan ketat oleh para pengawal. Pertemuan ini bukan saja penting karena datangnya dua tokoh sekutu dari kaum pemberontak, yaitu Adipati Warokluduk dari Raja Situ dan Adipati Tapak Ireng dari Ratu Jaya. Tapi juga karena kabar yang dibawa oleh seorang kurir Raden Werku Alit dari kota raja. Sebagaimana biasa, pertemuan penting ini dipimpin oleh Mahesa Birawa yang duduk di kepala meja. Setelah mempersilahkan kelima adipati meneguk minuman masing-masing, maka Mahesa Birawa segera membuka pembicaraan. Pertama sekali, perkenankanlah saya atas nama adipati-adipati yang terdahulu datang ke sini dan juga atas nama Raden Werku Alit mengucapkan selamat datang pada Adipati Warokluduk dan Adipati Tapak Ireng. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas tekad adipati-adipati berdua untuk bersedia membantu dan bersekutu dalam perjuangan mencapai cita-cita kita yang besar, yaitu menggulingkan Pajajaran, menumbangkan Kamandaka dari takhta kerajaannya, karena sesungguhnya selama Raden Werku Alit masih hidup, maka Kamandaka tidak punya hak sama sekali untuk menjadi Raja Pajajaran. Mahesa Birawa memuntir-muntir kumisnya yang melintang 2-3 kali lalu melanjutkan bicaranya. Kedua kalinya, pertemuan ini adalah juga untuk membahas keterangan yang telah disampaikan kurir dari kota raja. Diterangkan bahwa 2 orang mata-mata kita tertangkap. Yang satu terbunuh dan yang satu lagi bunuh diri. Mayat mereka dibuang ke kali. Mengenai peristiwa ini ada sedikit keterangan yang bersimpang siur, sehingga belum dapat saya menarik satu kesimpulan bagaimana sampai kedua mata-mata kita itu mengalami nasib demikian rupa. Kabar keterangan yang paling buruk ialah bahwa salah seorang pembantu utama kita, yaitu kepala pasukan Kalesrenggi, juga telah menemui kematiannya. Dia digantung di sebuah kuil tua di lembah Limanaluk. Mengenai kematian Kalesrenggi ini, ada hal-hal aneh dan keterangan yang agak bersimpang siur. Menurut kurir Raden Werku Alit, ketika pasukan kerajaan datang ke kuil itu, Kalesrenggi sudah tidak bernapas, digantung kaki ke atas, kepala ke bawah, dan pada keningnya tertera guratan-guratan yang membentuk 3 buah angka, yaitu angka 212. Mahesa Birawa memandang berkeliling dan melihat paras-paras adipati itu keheran-heranan. Sukar diduga siapa sebenarnya yang membunuh Kalesrenggi dan juga tak dapat ditafsirkan apa arti angka 212 itu. Di samping itu, sesudah kejadian itu Sang Prabu memerintahkan pembersihan besar-besaran di kerajaan. Namun, semua orang kita sudah menyingkir dan menurut Raden Werku Alit, sampai saat dia mengirimkan kurir itu masih belum ada kecurigaan terhadap dirinya. Namun demikian, dalam sehari 2 hari ini, dia akan segera berangkat ke sini untuk berunding terakhir kali, menentukan kapan penyerangan dilakukan terhadap Pajajaran. Raden Werku Alit berharap agar kita terus dalam kesiapsiagaan. Sunyi sebentar, Adipati Lana Belong dari Kendil yang berkepala Sulah meneguk tuaknya, mengumur-umurkan minuman itu dalam mulutnya berapa lama, lalu bertanya,
Sampai saat ini, berapakah kekuatan bala tentara Pajajaran? Menurut keterangan Kalas Renggi, sebelum menemui kematiannya, tempo hari sekitar 2000 lebih. Memang jumlah kekuatan mereka lebih dari kita. Sedangkan kita cuma punya sekitar 1600-an. Tapi janganlah itu menjadi kekhawatiran para adipati sekalian. Mengapa aku katakan tak usah khawatir? Sebabnya begini. Pertama, dalam peperangan itu, jumlah yang besar tidak selamanya menentukan untuk mencapai kemenangan. Sering pasukan yang lebih sedikit sanggup mengalahkan pasukan yang lebih besar. Ini adalah disebabkan bahwa sesungguhnya unsur kekuatan atau jumlah tidak terlalu menentukan, tapi unsur taktiklah yang lebih menentukan. Dengan taktik yang tinggi serta matang, dengan mengetahui di mana kelemahan-kelemahan pertahanan pasukan Pajajaran, pasti kita dalam sekejapan mata bisa mengobrak-abrik mereka. Kedua, dalam peperangan, kecepatan tempur atau waktu penyerangan yang tepat adalah sangat menentukan. Bila lawan sedang lengah, meskipun jumlahnya besar, sanggup dikacau balaukan dan disapu bersih oleh sepasukan kecil saja. Demikian pula dengan kita. Kita akan menyerang dengan tiba-tiba, dengan menyergap. Pajajaran hanya baru akan mengetahui bila bala tentara kita sudah berada di depan mata hidung mereka. Dan saat itu, mereka tak akan ada waktu lagi untuk mempersiapkan diri. Aku rasa dengan berpegang teguh pada dua hal itu, tidak sukar bagi kita untuk membereskan Pajajaran. Apalagi para adipati di sini bukan pula manusia-manusia berilmu rendah. Sedikit banyaknya adalah murid-murid dari perguruan-perguruan silat yang ternama juga. Bukankah demikian? Kelima adipati itu sama-sama mengulum senyum. Memang, rata-rata mereka adalah pewaris ilmu-ilmu silat dari berbagai cabang dan aliran, dan ilmu-ilmu mereka tidaklah dapat dianggap ilmu pasaran yang rendah belaka. Di samping itu, kata Mahesa Birawa lagi, jangan pula kita lupakan bantuan yang akan diberikan oleh seorang tokoh dunia persilatan yang terkenal, yaitu Begawan Sitaraga. Wah, jadi Begawan Sakti yang diam di puncak Gunung Halimun itu akan membantu kita pula? Tanya Waruk Gluduk, adipati dari Raja Situ. Ya, sahut Mahesa Birawa. Bagaimana sampai Begawan ini mau membantu perjuangan kita? Tanya Tapak Irang. Setauku, dia mempunyai pertikaian dengan orang tua Kamandaka. Jawab Mahesa Birawa pula. Kalau benar begitu, 1 hari saja Pajajaran pasti sudah sama rata dengan tanah, kata Waruk Gluduk sambil mengusap-ngusap dagunya. Dan dibayangkannya kedudukan yang bakal diterimanya bila pemberontakan mereka berhasil nanti. Waktu itu, hari hujan rintik-rintik, angin malam bertiup kencang dan dingin. Sosok tubuh itu berjalan dengan acuh tak acuh, tidak peduli hujan rintik-rintik, tidak peduli angin kencang, tidak peduli segala rasa dingin yang menyembilui tulang-tulang sumsum. Dia berjalan terus, bahkan sambil bersiul-siul. Sesampainya di ujung jalan itu, maka disusurinya tembok tinggi, dan sekali-sekali dalam jarak-jarak tertentu dilewatinya seorang pengawal bersenjata lengkap. Di hadapan sebuah pintu gerbang yang dikawal oleh 8 orang prajurit, berhentilah pemuda itu. Dia memandang ke kiri dan ke kanan, memandang ke atas pintu gerbang, lalu memandang pada barisan pengawal dengan pandangan orang bodoh. Pengawal-pengawal pintu gerbang mula-mula memandang saja dengan penuh rasa curiga. Namun kemudian salah seorang daripadanya membentak, pemuda gondrong, ada apa kau celengak-celinguk di sini?" Dibentak, malahan pemuda itu tersenyum.
Apa kau tidak tahu berada di mana saat ini? Bentak prajurit pengawal yang lain. Nah itu yang mau aku tanya saudara. Apakah ini istananya Sang Prabu Raja Pajajaran? 8 pasang mata prajurit pengawal memandang dari atas ke bawah. Tak ada kesimpulan lain bagi mereka daripada berpendapat bahwa tentulah pemuda berambut gondrong itu seorang yang kurang ingatan. Seorang prajurit yang agak berumur maju ke muka. "Orang muda, ini memang istana Pajajaran. Siapapun tak diperkenankan berdiri lama-lama di sekitar sini." Pemuda itu garuk-garuk kepalanya. "Kalau berdiri di sini tidak boleh, tentu masuk lebih tidak boleh lagi," katanya perlahan seperti pada dirinya sendiri. "Pergilah dari sini," kata prajurit tadi. "Tapi aku mau bertemu dengan Rara Murni," kata si pemuda. "Hahaha." Prajurit tua itu tertawa. "Tak seorang pun yang diizinkan bertemu dengan Tuan Putri, apalagi kau." "Tapi ini penting sekali saudara," desak si pemuda. Salah seorang prajurit yang lain yang sudah tidak sabaran berkata, Pemuda gila, pergilah dari sini, atau pangkal tombakku akan membejutkan kepalamu." Tapi si pemuda tidak memperdulikan ancaman itu. "Saudara pengawal, dengarlah," katanya. "Aku pernah kenal dengan Rara Murni. Mungkin aku lebih kenal padanya daripada kalian semua di sini. Aku mesti ketemu dengan dia. Katakan saja bahwa ada seorang pemuda berambut gondrong bernama 212 mau bertemu dengan dia. Pasti dia tahu dan mengizinkan aku masuk." Kedelapan prajurit pengawal itu tertawa terbahak-bahak. Beberapa di antaranya malah mencibir. Dan seseorang di antara mereka berkata, "Kau salah alamat kawan, mestinya kau datang ke rumah dukun gendong di kampung Andawa. Minta obat kepadanya agar otakmu yang geblek sinting itu bisa diperbaikinya." Siapa bilang aku sinting?" radang si pemuda rambut gondrong. "Kau memang tidak sinting, tapi berotak miring atau setengah." Dan gelak membahak terdengar lagi di depan pintu gerbang istana itu. "Kalau kalian tidak mau kasih aku masuk, ya sudah," kata si pemuda yang tiada lain daripada Pendekar 212 Wiro Sableng. "Tapi satu hal aku katakan, aku tidak gila. Kalianlah semua yang gila tertawa tidak pangkal sebab." Habis berkata begitu, pemuda itu berlalu, melangkah sambil bersiul-siul. Rara Murni seperti tidak percaya pada pemandangannya ketika melihat pintu terbuka dan 2 sosok tubuh masuk ke dalam. Yang seorang adalah inap pengasuhnya, seorang perempuan tua. Sedang yang satu lagi adalah pemuda rambut gondrong yang pernah menolongnya tempo hari. "Halo, kita bertemu lagi Rara," kata Wiro. "Di pintu gerbang, aku tak diperbolehkan masuk, terpaksa lompat lewat tembok dan memaksa perempuan tua ini untuk memberitahukan kamarmu." "Ada apakah kau datang ke sini saudara 12?" tanya Rara Murni. "Wah, rupanya kau masih belum melupakan angka itu. Bagus. Mengapa aku datang ke sini? Untuk bertemu dengan kau tentunya," kata Pendekar 212 pula saya menyandarkan punggungnya ke pintu yang tadi ditutupkannya. Merah paras Rara Murni mendengar kata-kata Wiro Sableng. Tentang diri penolongnya ini memang tak pernah dilupakannya, terutama mengingat kehebatannya. Maka bertanya pula dia, "Mengapa kau ingin ketemu aku?" "Oh, jadi begitu. Gak boleh ketemu nih." Bukan begitu maksudku saudara.
Dengar ya Rara, aku mesti bertemu dan bicara dengan Sang Prabu malam ini juga. Rara Murni terkejut. Ada urusan apa? Urusan penting sekali. Rara Murni berpikir-pikir. Pemuda ini selama dikenalnya meski ceriwis dan suka bicara ngelantur, tapi hatinya polos. Namun demikian, dia masih belum tahu siapa adanya pemuda ini. Bukan mustahil, dia adalah seorang pengkhianat macam Kales Renggi, tapi yang menjalankan taktik secara lain. Pura-pura menolong pertama kali, kemudian bila saatnya tiba akan menggolong. Katakan saja urusan pentingmu itu saudara, nanti aku yang akan sampaikan kepada Sang Prabu. Ini bukan urusan perempuan Rara Murni, kata Wiro pula. Rara Murni yang lebih mementingkan keselamatan kakak kandungnya, Prabu Kamandaka, menjawab. Maaf ya, walau bagaimanapun aku tak dapat mempertemukan dengan kau dengan Sang Prabu. Wiro tak berkata apa-apa, digaruknya kepalanya. Susah ya untuk percaya pada manusia macamku. Tapi biarlah, bertemu dengan kau udah puas hatiku. Hahaha. Pendekar itu tertawa dan kembali melihat bagaimana kedua pipi Rara Murni menjadi merah. Tiba-tiba, tangan kirinya dihantamkan ke muka dengan telunjuk terpentang lurus-lurus. Tanpa keluarkan suara, inam pengasuh yang tadi berlutut kini rebah tiada sadarkan diri. Rara Murni hendak menjerit, tapi mulutnya ditekap oleh Wiro. Lalu pemuda ini berkata, Rara, perempuan ini tak apa-apa. Aku hanya menotoknya agar jangan sampai dia membocorkan rahasia. Ketahuilah, istanamu ini kini penuh dengan pengkhianat-pengkhianat. Aku tak tahu siapa yang menjadi biang pengkhianatnya. Kalau tahu, siang-siang sudah kupuntir kepalanya dan kubawa ke hadapan Sang Prabu. Kuharap besok pagi atau malam ini juga kau bawalah Sang Prabu ke kamarmu ini dan baca pesanku ini. Habis berkata demikian, Pendekar 212 melangkah ke dinding dan pergunakan jari telunjuknya untuk menulis. Menulis serentetan syair yang mengandung nasihat dan peringatan. Dalam waktu yang dekat akan pecah pemberontakan. Pemberontakan menggulingkan Sang Prabu dari takhta kerajaan istana. Penuh dengan pengkhianat-pengkhianat bermuka jujur tapi berhati seculas setan. Siapkan bala tentara di luar tembok kerajaan. Sampai ketemu lagi Rara Murni, kata Pendekar 212 Wiro Sableng sehabis menulis rentetan syair itu. Lalu cepat-cepat ditinggalkannya kamar itu. Rara Murni memburu ke pintu, tapi si pemuda sudah lenyap. Ketika malam itu juga, Rara Murni menemui Sang Prabu dan menerangkan tentang kedatangan pemuda aneh itu. Maka terkejutlah Prabu Kamandaka. Dengan langkah besar-besar dan tanpa pengawal sama sekali, Raja Pajajaran itu bersama adiknya pergi ke kamar. Dan memang, apa yang tertulis di dinding kamar cocok seperti apa yang diterangkan adiknya. Dinding kamar itu dari batu dan dilapisi dengan marmer putih yang sangat keras. Dengan pahat sekalipun akan sukar menuliskan rentetan syair itu. Tapi si pemuda aneh telah menuliskannya dengan ujung jari. Bagaimana pendapat Kanda? Tanya Rara Murni kepada kakaknya. Pemuda itu tentu seorang yang sangat sakti luar biasa, kata Prabu Kamandaka. Tapi apa yang dituliskannya di dinding ini adalah satu hal yang aku belum bisa percaya. Tentara kerajaan telah mengadakan pembersihan dan tak seorang pengkhianat pun ditemukan. Mungkin mereka semua sudah menyingkir dan mempersiapkan diri di satu tempat yang tersembunyi di luar kerajaan, kata Rara Murni lagi.
Prabu Kamandaka mengusap-usap dagunya lalu berkata, "Rahasiakan tentang tulisan ini, Dinda. Meski aku tak percaya, aku akan mengadakan penyelidikan juga." Sesudah itu, keluarlah Kamandaka dari kamar adiknya. Apakah berhasil penyelidikan sang Prabu? Suasana makin menegang dan bikin penasaran. Daripada terus penasaran, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.